Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam sejahtera warahmatullahi untuk wabarakatuh. kita semua. Apa kabar pemirsa UJ TV? Semoga senantiasa sehat dan bisa menjalankan seluruh aktivitas seperti biasa. Alhamdulillah kita sudah dalam kondisi normal kembali dan bisa menjalankan seluruh aktivitas, dan tentunya di studio juga kami sudah mulai melepas masker ya. Moga-moga ini menjadi satu penanda bahwa kita semua sudah kembali ke kondisi yang normal. Pada kesempatan hari ini kita berbincang dalam UJ Talk eksklusif serial IKN, dan tentunya kalau kita bicara mengenai IKN banyak hal yang kita bisa perbincangkan ya, karena ini menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat di segala bidang ya, dan seluruh elemen masyarakat juga mari mensupport keberadaan Ibu Kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur. Nah, untuk hari ini kita akan berbincang dengan tema khusus yaitu Klaster Pendidikan Abad 21. Dan untuk membahas mengenai hal tersebut telah hadir bersama saya di studio. Yang pertama adalah Profesor Dr. Didin Mukodim MM. Beliau adalah Wakil Rektor 4 Universitas Gunadarma. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Prof ya? Alhamdulillah sehat, bahagia selalu, dan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Alhamdulillah. Baik. Kemudian narasumber yang kedua adalah Profesor Dr. Budi Hermana MM. Beliau adalah Kepala Bapsi Universitas Gunadarma. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sehat selalu Prof ya? Ya, masih lantang kan suaranya? Baik pemirsa UJ TV. Jadi kedua narasumber kita tentunya akan memberikan berbagai perspektif ya terkait dengan bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di IKN, terkait dengan klaster pendidikan abad 21. Nah, pemirsa UJ TV, untuk membuka diskusi kita pada hari ini, kita akan saksikan satu visualisasi terkait dengan Pusat Pendidikan Abad 21 berikut ini. Superhub Ibu Kota Nusantara akan diwujudkan melalui pengembangan 6 klaster ekonomi yang berdaya saing dan inovatif dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Pengembangan ke-6 klaster didasarkan pada peningkatan daya saing sektor-sektor yang sudah berkembang di Provinsi Kalimantan Timur, serta pengembangan baru sektor-sektor maju yang berorientasi pada teknologi tinggi dan penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan. Ke-6 klaster ekonomi sebagai penggerak utama Superhub ekonomi ini selanjutnya diturunkan menjadi beberapa subsektor yang akan membantu mewujudkan visi Superhub Ibu Kota Nusantara. Ke-6 klaster ekonomi penggerak utama adalah sebagai berikut. 1. Klaster industri teknologi bersih. 2. Klaster farmasi terintegrasi. 3. Klaster industri berbasis pertanian berkelanjutan. 4. Klaster ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif. 5. Klaster industri kimia maju dan turunannya. 6. Klaster energi bersih. Ke-6 klaster ekonomi tersebut juga akan diperkuat oleh 2 pemampu atau enabler, yaitu Pusat Pendidikan Abad ke-21 untuk menyediakan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan 6 klaster ekonomi, serta penerapan kota cerdas dan pusat industri 4.0 untuk menjadikan kawasan ini sebagai kota layak huni dan maju dalam melayani kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di masa depan. Bagaimana strategi untuk mengembangkan pusat pendidikan abad 21 di IKN? Strategi pengembangan talenta di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui 3 langkah besar, yaitu pertama, memahami kebutuhan talenta untuk pekerjaan masa depan di Kalimantan Timur. Kedua, mengidentifikasi kesenjangan talenta dan tenaga kerja di Kalimantan Timur. Ketiga, menangani kesenjangan talenta di tingkat SMK dan pendidikan tinggi, mulai dari jenjang diploma hingga jenjang sarjana dan pasca sarjana. Pembangunan sektor pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan di kawasan Ibu Kota Nusantara didasarkan pada konsep pendidikan abad 21,
Konsep ini selaras dengan visi pendidikan di kawasan IKN, yaitu membangun ekosistem pendidikan terbaik untuk memenuhi kebutuhan talenta masa depan di klaster ekonomi, serta menjadi model penyelenggara pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Khusus untuk penyediaan layanan pendidikan tinggi di Ibu Kota Nusantara secara prinsip memenuhi aspek 1. Ketersediaan atau pemenuhan sesuai kebutuhan. 2. Keterjangkauan atau dapat diakses oleh seluruh masyarakat usia pendidikan tinggi yang memenuhi persyaratan akademik. 3. Keterkaitan strategis atau terkoneksi dengan pusat industri, pusat aktivitas Ibu Kota Nusantara, dan kawasan pemukiman. 4. Relevansi, yaitu adaptif terhadap kebutuhan aktual sumber daya manusia di pasar kerja. Serta 5. Efisiensi internal, yaitu meminimalisir angka putus kuliah. Selain kelima aspek tersebut, penyelenggaraan pendidikan tinggi di Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan dukungan kemitraan, baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun dengan perguruan tinggi luar negeri yang bereputasi dunia. Baik, pemirsa UGTV, baru saja kita menyaksikan satu tayangan ya, yang memvisualisasikan bagaimana program pemerintah ataupun hal apa yang akan dikerjakan di IKN. Tentunya beberapa hal tadi menjadi penting dan perlu masyarakat tahu, dan mari kita bersama-sama dukung apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Nah, untuk membahas mengenai tayangan tadi, barangkali Prof. Budi bisa menyampaikan ya Pak, ataupun apa nih yang bisa di-highlight dari apa yang tadi sudah kita lihat bersama dalam visualisasi yang baru saja kita lihat. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Edi. Jadi mungkin sebelumnya kita coba kilas balik tentang konsep pendidikan abad 21 ya. Sekarang kan kita sudah memasuki abad 21 yang memang mulainya kan tahun 2000 ya, 1 Januari 2000. Nah, kita coba kilas balik bahwa istilah ataupun terminologi pendidikan abad 21 itu sebenarnya sudah didengung-dengungkan ketika itu pada tahun 1998. Jadi di penghujung abad 20 ya. Ada konferensi dunia yang diselenggarakan oleh UNESCO dengan hampir 190 lebih negara ya. Karena ada kekhawatiran juga bahwa dunia kan sudah berubah ketika itu ya. Kan kita masih ingat mungkin Pak Edi, Pak Prof. Didin ya, 98 itu kalau nggak salah kan ada krisis finansial global ya. Betul. Dan ada pergantian kepemimpinan nasional juga kan gitu ya. Nah, jadi lingkungan yang sudah berubah, dunia yang sudah berubah dalam konteks ketika itu, para praktisi pendidikan ataupun perumus kebijakan melihat bahwa pada abad 21 itu kan ditandai dengan globalisasi, dengan demokratisasi, dengan perkembangan teknologi yang pesat, tetapi juga ada isu lingkungan gitu ya, yang berdampak besar terhadap kesenjangan ya antara negara besar dengan negara yang terbelakang, khususnya di bidang kesehatan, kemudian juga di bidang pendidikan, ya, dan juga mengenai kelaparan dan seterusnya gitu ya. Jadi artinya ketika itu ada pemikiran bahwa pendidikan tinggi pun harus bertransformasi menghadapi perubahan atau dunia baru. Nah, ini yang dimaksud dengan pendidikan abad 21 gitu ya. Karena ditandai tadi bahwa setelah kita masuk ke tahun 2000 ke abad 21 itu ya, mulai tahun 2000 itu sudah ada ketika itu dikeluarkan di launching Millennium Development Goal ketika itu 2000 ya sampai 2015, dan 2015 digantikan oleh Sustainable Development Goal. Jadi ada isu-isu lingkungan yang sangat mengkhawatirkan. Selain perkembangan teknologi yang pesat, 2015 keluar revolusi industri 4.0 ya di World Economic Forum gitu ya. 2020 kita ada musibah pandemi. Jadi di abad 21 itu begitu banyak ya terjadi perubahan-perubahan besar yang tentunya harus diantisipasi oleh dunia pendidikan. Nah, ini yang dimaksud sebenarnya pendidikan 21, abad 21. Nah, kalau dalam konteks IKN, tadi disampaikan di tayangan itu kan diambil dari master plan-nya, rencana induk detail dari pembangunan IKN. Nah, di abad 21 ini memang, apalagi IKN itu sendiri kan dibangun di abad 21 gitu, dengan segala perubahan-perubahannya. Nah, tentu menjadi tantangan besar bagaimana pendidikan abad 21 ini tentu menjadi
salah satu tadi dikatakan enabler ya. Karena ini menjadi semacam pemungkin atau membuat 6 klaster utamanya itu bisa berkembang pesat. Ya, karena kan industri yang tadi disebut ada farmasi, ada kimia, ada pariwisata gitu kan, ada yang pertanian berkelanjutan, teknologi bersih dan emisi karbon yang rendah. Itu kan pasti akan membutuhkan talenta-talenta ataupun tenaga kerja yang luar biasa gitu ya. Nah, bagaimana kalau di dalam master plan-nya disebutkan ya untuk 6 klaster ini, Prof. Didin disebutkan di situ estimasinya ya tenaga kerja itu sekitar 1.070.000 orang. Betul, ya. Ini dari mana kan gitu ya. Nah sekarang bagaimana pendidikan abad 21 pun bisa merespon dengan beberapa kompetensi yang mungkin agak sedikit berbeda dengan di abad 20 gitu. Sehingga ada istilah 4C ya, sebelumnya ada istilah creativity and innovation, critical thinking and problem solving, communication lahannya Pak Edi gitu ya, dan juga collaboration. Malah sekarang ada 6C lagi, tambah 2C yang kedua ya, karakter dan citizenship. Nah ini jadi kenapa kita bahas di dalam serial IKN, karena posisi pendidikan itu memang di dalam master plan pun sangat penting gitu ya. Bahkan di bab 3 master plan pun ada tersendiri bagaimana prinsip dasar dan strategi pengembangan untuk pembangunan SDM. Di antaranya adalah sektor pendidikan. Sekira itu Pak Edin sebagai pengantar dulu. Baik Prof. Tadi kalau kita melihat atau tayangan tadi tentunya Prof ya, bahwa memang ada 6 klaster, kemudian juga ada beberapa 2 klaster pendukung ya. Ya, dan ini terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia gitu ya, yang nantinya juga akan menjadi warga di IKN dan juga pengelola IKN. Nah ini bagaimana nih strategi untuk mengembangkan pusat pendidikan abad 21 di IKN ini Prof? Ya memang untuk tahap pertama ini ada istilah demand analysis ya. Bagaimana analisis kebutuhan tenaga kerja untuk IKN. Sekarang kan di dalam jangka pendek memang untuk tahap pertama itu kan dibutuhkan para pekerja ya untuk bidang pembangunan infrastruktur Pak Edi ya. Jadi di sini harus diidentifikasi dulu seberapa tadi kebutuhan tenaga kerja dalam pembangunan IKN. Nah ini perlu dipetakan. Termasuk memang nanti kalau dari yang tadi saya katakan 1 juta itu ya, mayoritas itu nanti di pariwisata, kemudian di pertanian berkelanjutan. Itu yang kemungkinan besar gitu, itu hasil pemetaan kan gitu ya. Nah, baru strategi yang kedua setelah tahu bagaimana peta kebutuhan sumber daya manusia atau disebut juga demand analysis, baru bagaimana supply-nya. Bagaimana ketersediaan lulusan perguruan tinggi. Memang dari 1 juta itu ada klasifikasinya ya, ada yang level. Memang hanya katakanlah SMK gitu. Yeah. Kemudian ada vokasi, kemudian ada perguruan tinggi. Nah, strategi yang kedua itu adalah supply analisisnya. Nah, ya memang harus diakui ya, mungkin nanti Prof. Dini bisa menambahkan saat ini existing gitu ya, bahwa kapasitas SMA, SMK, perguruan tinggi yang di sekitar IKN saat ini ya mungkin tidak bisa mensuplai ketika IKN mulai secara masif mulai dibangun gitu ya. Nah sehingga strategi yang ketiganya adalah bagaimana kesenjangan ini bisa diisi gitu ya. Nah ini bisa dengan mendatangkan tenaga kerja dari luar untuk sementara karena memang kapasitas di sekitar situ masih belum mencukupi. Namun dalam jangka panjang akhirnya ada beberapa strategi dengan kolaborasi ya, antara perguruan tinggi yang di tingkat nasional maupun internasional supaya membangun perguruan tinggi di sana gitu. Nah ini salah satu strategi yang paling utama ketika pembangunan IKN dimulai. Ya, baik Prof. Budi, terima kasih. Jadi kalau pemirsa mungkin sebelum Prof. Didi menambahkan ya, barangkali Prof. Didi juga begitu ada IKN kan juga banyak atau sering ke sana ya Prof ya. Artinya berinteraksi langsung dengan beberapa pengelola pendidikan baik itu menengah ataupun atas gitu ya di daerah sekitar IKN. Tentunya Prof bisa punya gambaran kira-kira justru posisi SDM sendiri di sana itu seperti apa sehingga membutuhkan tadi ya untuk perencanaan yang lebih baik gitu. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Edi. Prof. Budi, kita tahu sebelum saya menjawab tentang pertanyaan Pak Edi tadi, sebenarnya Kabupaten Penajam Pasar Utara ini ada 4 kecamatan. Ya.
Dan salah satu yang masuk ke dalam IKN adalah Kecamatan Sepaku. Ya. Jadi ada Kecamatan Penajam, ada Kecamatan Waru, ada Kecamatan Babulu. Ya. Kita tahu bahwa 4 kecamatan ini kan luasnya luar biasa. Sehingga satu kecamatan saja yang di Sepaku itu yang akan dibangun IKN ini juga sudah ada beberapa sekolah yang sekarang mendukung saya kira. Karena sudah tersedia ada beberapa SMK negeri, SMK swasta, dan termasuk di dalamnya adalah SMA negeri. Ya. Nah, saya kira tidak cukup kalau seandainya di Sepaku yang akan dijadikan ibu kota negara ini hanya berdasarkan pada pendidikan menengah. Sehingga perlu ada sentuhan, perlu ada kelanjutan pendidikan. Karena apa? Tadi keahlian itu penting. Karena mengintegrasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan itu dalam abad 21 itu penting sekali. Pendidikan yang berkelanjutan. Tidak hanya berhenti pada level pendidikan SMK dan SMA. Kita tahu bahwa Penajam, sebuah kabupaten tentunya, bukan suatu kota, masih kabupaten, perlu ada keberadaan, kehadiran daripada perguruan tinggi. Sehingga bisa berkontribusi masyarakat yang ada di sana, Pak Edi. Ya. Nah, masyarakat di sana itu sangat antusias untuk mereka-mereka melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Karena apa? Kalau seandainya mau ke Balikpapan, juga rasanya masih cukup waktu, ya. Apalagi kalau seandainya mau ke Jawa gitu ya. Nah, ini penting sekali buat kita semuanya. Sehingga peranan daripada perguruan tinggi di sana, apakah itu ada di jenjang D1, apakah di Politeknik, ataupun di sekolah tinggi, termasuk di dalamnya adalah Universitas Gunadarma, perlu hadir di sana, sehingga penting untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia yang ada di sana. Dan saya sudah pernah beberapa kali bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bapak Pak Alimuddin yang sekarang juga sebagai pejabat di IKN, ini juga menyampaikan bahwa peranan SDM di Penajam Pasir ini perlu dikembangkan. Dan bersyukur kalau seandainya Gunadarma bisa memberikan kesempatan berkontribusi untuk bisa memberikan daya dan upayanya, bisa memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, masyarakat warga di Penajam bisa melanjutkan pendidikannya di sana. Gitu, Edi. Nah, sebetulnya dari apa yang Bapak tadi sampaikan tentunya masyarakat sekitar IKN pun termasuk Penajam Pasir Utara itu juga sebetulnya mereka sudah resah juga. Artinya bahwa sebentar lagi IKN ada, kemudian bagaimana dengan mereka gitu. Ya. Itu beberapa kesempatan mereka bertanya gitu, bagaimana kami gitu. Artinya jangan sampai mereka sudah tahu Pak, bagaimana jangan sampai kami ini hanya menjadi penonton saat IKN itu ada gitu. Ya. Nah, itu yang terjadi saat ini kan. Betul, karena jangan sampai Pak Bupati sendiri mengatakan, Pak Hamdan mengatakan jangan sampai jadi penonton, jangan sampai kita merasa asing, ya, merasa asing kehadiran daripada ibu negara. Dan oleh sebab itu perlu SDM yang sekarang. Karena apa? Mumpung IKN ini sedang pembangunan, ya, mumpung sedang pembangunan, dan diharapkan begitu jalan 4 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, SDM ini sudah terbentuk, Pak Edi. Ya. Dan pasti akan membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang tadi yang Prof Budi sampaikan. Ada beberapa butuh yang kita harus kelola dengan baik sehingga tidak perlu jauh-jauh dan tidak perlu jaga mereka-mereka yang mendatangkan dari daerah-daerah yang lain. Oke, baik, terima kasih Prof Didin. Pemirsa UGTV ya, bahwa kalau kita lihat kembali bahwa sesuai dengan visi pendidikan di kawasan IKN ini kan bagaimana membangun ekosistem pendidikan terbaik untuk memenuhi kebutuhan talenta masa depan ya di klaster ekonomi dan juga menjadi modal penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup di masyarakat. Nah, ini Prof Budi mungkin bagaimana kesiapan penyediaan layanan pendidikan tinggi di IKN, Prof? Memang ada beberapa hal terkait dengan strategi layanan pendidikan tinggi ya. Setidak-tidaknya memang harus memenuhi beberapa kriteria ataupun prinsip ya. Tadi sempat disebutkan mengenai ketersediaan. Tadi kan sudah dikatakan oleh Prof Didin juga ya. Bagaimana keberlanjutan dari sekolah, dari SMA, SMK, di sana pun relatif belum ada perguruan tinggi ya. Betul. Ini kan ketersediaan itu yang pertama. Kemudian juga keterjangkauan. Ini kan masalah akses ya, aksesibilitas terhadap pendidikan tinggi. Nah itu mungkin Prof Didin punya data bahwa tidak sampai 100% lulusan SMA, SMK itu kan lanjut ke SMP. Betul. Itu kan tantangannya kan angka partisipasi kasar kita juga jadi rendah. Bagaimana mahasiswa yang seharusnya bisa, karena kan mungkin tidak terjangkau kan gitu ya. Tidak tersedia, tidak terjangkau bisa dalam artian secara lokasi ataupun secara finansial kan gitu ya. Betul. Kemudian yang ketiga juga tadi juga harus keterkaitan dengan
pembangunan IKN itu sendiri gitu. Tadi dengan 6 klaster. Jadi tentu hal ini kan pemilihan rumpun ilmunya gitu ya. Jadi ada keterkaitan strategis dengan aktivitas-aktivitas dalam pembangunan IKN. Kemudian yang berikutnya juga terkait dengan relevansi. Ini yang kriteria yang keempat ini bisa dikaitkan, artinya kan pendidikan tinggi itu kan memang harus relevan dengan kebutuhan industri. Nah, kebutuhan industri di sana itu apa? Ya itu tadi yang akan dibangun dengan 6 klaster utama tadi ya. Belum lagi pemampunya dengan kota cerdas, dengan industri 4.0 itu kan pasti membutuhkan talenta-talenta yang luar biasa. Nah, bagaimana pendidikan tinggi itu relevan, lulusannya itu adalah untuk bisa sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari industri. Dan yang terakhir adalah masalah internal efisiensi. Tadi dikatakan bahwa jangan sampailah tidak lanjut sekolah, tidak lanjut kuliah gitu lah. Dan ini kalau kaitan dengan efisiensi internal juga terkait dengan tata kelola juga ya. Tata kelola pendidikan tinggi itu kan harus yang ekosistemnya juga ya luar biasa kan gitu ya. Nah, 5 prinsip itulah yang mencerminkan bagaimana layanan pendidikan tinggi pun memang harus bisa mendukung pembangunan IKN, sehingga diharapkan ya termasuk Gunadarma pun nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu ya, karena itu salah satu strategi juga di dalam sektor pembangunan pendidikan di IKN. Gitu Pak Edi. Baik, terima kasih Prof. Didin dan Prof. Budi ya. Baik pemirsa GTV, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita terkait dengan klaster pendidikan abad 21 tentunya. Bagaimana ke depan, namun kita akan ikuti ataupun saksikan persembahan berikut ini. Pemirsa GTV, masih bersama saya Edi Brihantoro dalam program UG Talk eksklusif dengan tema klaster pendidikan abad 21. Dan saya masih bersama saya di studio masih dengan Prof. Didin dan Prof. Budi. Pada segmen yang pertama tadi kita sudah berbincang bagaimana beberapa hal yang terkait dengan persiapan IKN ya, tentunya ternyata banyak sekali yang harus disiapkan. Nah, pada segmen yang kedua ini kita juga ingin berbincang terkait dengan bagaimana klaster pendidikan abad 21, di mana kalau tadi saya mengutip dari tayangan yang pertama tadi bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Ibu Kota Nusantara ini dilakukan dengan dukungan kemitraan, baik antara perguruan tinggi dalam negeri maupun dengan perguruan tinggi di luar negeri yang bereputasi dunia. Kira-kira perlukah kemitraan dalam menyiapkan pendidikan tinggi di IKN? Namun sebelum kita lanjutkan diskusi, kita akan lihat satu tayangan berikut ini. Pusat Pendidikan Abad 21 juga terkait dengan strategi pembangunan manusia di IKN. Salah satu upaya pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan tangguh di Ibu Kota Nusantara adalah dengan mewujudkan praktik baik dalam perwujudan diferensiasi misi perguruan tinggi di Ibu Kota Nusantara, yakni Teaching University dan Research University. Best in Class Teaching University akan didorong melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan pengabdian masyarakat. Sedangkan Best in Class Research University akan berfokus pada penelitian unggulan serta didukung oleh komposisi sumber data riset yang didominasi oleh mahasiswa jenjang S2 dan S3. Pengembangan dua fungsi perguruan tinggi tersebut dilakukan dengan memenuhi standar nasional pendidikan tinggi secara utuh. Perguruan tinggi di Ibu Kota Nusantara perlu dikembangkan melalui beberapa strategi sebagai berikut. 1. Penguatan kemitraan berpola konsorsium dengan PT terkemuka dalam negeri untuk mengembangkan bidang sains, teknologi, engineering, and mathematics. 2. Rintisan kerjasama kelembagaan dengan perguruan tinggi kelas dunia
untuk mengembangkan suatu bidang ilmu spesifik, multi atau transdisiplin sesuai kebutuhan kontekstual Ibu Kota Nusantara dan Indonesia pada umumnya. 3. Peningkatan daya tampung melalui penambahan infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan sumber-sumber pembelajaran, serta alternatif program studi di luar kampus utama atau PSDKU. 4. Pemfokusan program studi dan bidang keilmuan yang dikembangkan diselaraskan dengan potensi unggulan wilayah Kalimantan dan kebutuhan industri setempat dengan menjadikan PT sebagai Center of Excellence. 5. Perluasan jaringan antar lembaga dan antar tenaga akademik melalui berbagai skema program dan kegiatan seperti professional, fellowship, riset dan inovasi, publikasi, dan forum konferensi ilmiah untuk meningkatkan international expose bagi ilmuwan dan akademisi Indonesia. 6. Pendirian perguruan tinggi asing di Indonesia dapat menjadi peluang pengembangan kerjasama kelembagaan dalam rangka peningkatan kapasitas perguruan tinggi domestik. Perguruan tinggi asing berkualitas yang akan dibangun di Indonesia menjadi benchmark bagi perguruan tinggi dalam negeri dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi berstandar internasional. Adapun program studi perguruan tinggi asing diarahkan pada bidang keilmuan strategis yang berpotensi sebagai faktor pengungkit dalam pengembangan iptek, inovasi, dan daya saing perguruan tinggi Indonesia. Ya, baik. Kalau kita melihat bahwa visualisasi tadi tentunya ini berkaitan dengan pusat pendidikan abad 21 ya, dan ini juga dikaitkan dengan strategi pembangunan manusia di IKN, Prof. Ya. Nah, salah satu upaya pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing ya dan tangguh di Ibu Kota Nusantara ini adalah dengan mewujudkan praktik baik ya atau good practice dalam perwujudan diferensiasi misi perguruan tinggi di Ibu Kota Nusantara, yaitu Teaching University dan Research University. Ini maksudnya gimana, Prof. Budi ini? Nah, ini sebenarnya ini lebih spesifik ya. Bagaimana strategi pembangunan sektor pendidikan di IKN, khususnya untuk pendidikan tinggi ya. Kalau memang secara detail ada untuk bagaimana wajib belajar untuk dari mulai pendidikan dasar sampai SMA, SMK gitu ya. Tetapi yang kita bahas kali ini adalah bagaimana untuk pendidikan tinggi itu sendiri. Memang ada dua fungsi utama yang memang akan dikembangkan. Tadi yang dimaksud dengan teaching university ya, yang mungkin titik beratnya adalah di pembelajaran dan pengabdian masyarakat dengan jenjang program studinya mungkin sampai vokasi dan sarjana lah, kan gitu ya. Arahnya kan ke arah sana. Kemudian yang kedua tadi disebutkan juga research university. Ini lebih ke arah bagaimana menjadi pusat unggulan untuk riset-riset ya. Karena dengan 6 klaster tadi kan luar biasa sebenarnya peluang riset kita ya. Gunadarma pun harusnya sih mulai ke arah riset juga gitu ya, dengan mendukung 6 klaster utama dengan 2 klaster pemampu itu kan luar biasa sebenarnya. Nah, riset university sebenarnya harapannya dari terutama ketika kita berdialog dengan otorita ya, dan alhamdulillah kan udah sebenarnya apapun ada 2 kali momen ya bisa berdiskusi dengan otorita. Memang harapannya juga selain untuk membuka program D3 dan S1 termasuk melalui PSDKU yang mungkin nanti akan kita bahas tersendiri habis ini, juga harapannya sebenarnya adalah membuka program pasca sarjana juga gitu ya. Karena di sana pun ya harapannya adalah riset-riset unggulan, apalagi dengan pembinaan ibu kota itu kan tidak ada setiap tahun ada pindah ibu kota di dunia ini gitu ya. Sehingga momentum ini bisa menggerakkan atau mengakselerasi beberapa riset-riset unggulan gitu ya. Jadi terkait dengan best in class teaching university dan research university pun ya nanti Universitas Gunadarma pun harus mengacu ke sini gitu ya. Apalagi kalau dikaitkan juga dengan tadi bahwa enabler itu kan bukan hanya pendidikan abad 21 saja gitu, tapi juga industri 4.0 dan smart city gitu. Nah, kita harus integrasikan nih bagaimana tadi disebutkan salah satunya dari 6 strategi yang untuk pembangunan pendidikan tinggi kan selain tadi kolaborasi ya, baik nasional, internasional dan PSDKU juga harus menjadi center of excellence gitu. Dan yang terpenting justru harus sesuai dengan keunggulan Gunadarma, salah satunya yang pusat industri 4.0 itu adalah arahnya itu kan ke artificial intelligence gitu. Nah, sehingga kita pun tentu strategi-strategi yang memang tertuang di dalam rencana induk pengembangan ataupun master plan-nya IKN dari yang kita kutip dari peraturan Presiden nomor 63 tahun 2022 itu
tentu juga menjadi acuan Universitas Gunadarma untuk memberikan sumbangsihnya ya. Bagaimana pendidikan tinggi di sana pun, dan tentu nanti melalui PSDKU yang tadi juga disebutkan secara eksplisit gitu ya di poin nomor 3 kalau tidak salah strategi pembangunan itu. Nah ini menariknya itu Pak Edi, bahwa sekali lagi ya memang harus yang bereputasi kan yang terjun ke sana itu. Ya. Nah Prof Budi, ini kalau dikaitkan bahwa riset university tadi dan saat ini boleh dikatakan bahwa Gunadarma sudah ada di sana gitu kan. Artinya kalau dikaitkan dengan riset university, apakah Gunadarma sudah memulai Prof ini? Mungkin masyarakat perlu tahu bahwa ada beberapa hal yang sudah kita lakukan terkait dengan riset. Memang kita tidak bisa sementara ya tidak bisa mendikotomikan antara teaching university dengan riset university. Itu kan sebenarnya kan kalau Prof Didin tahu persis lah, kita itu kan tridharma gitu lah. Jadi artinya Gunadarma pun ada pengajarannya, penelitiannya, dan ada pengabdian masyarakatnya. Nah, keberadaan IKN itu sendiri ya, selain nanti yang kita secara membuka PSDKU di sana, tetapi kan penelitian dan pengabdian masyarakat pun kita mulai arahkan ke sana gitu ya. Jadi beberapa skema-skema hibah misalnya ya dari matching fund gitu kan. Itu kan penelitian juga ya, bisa dalam artian dari sudut pandang pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga bisa menghasilkan beberapa data atau informasi yang bisa kita hasilkan menjadi riset dan publikasi. Jadi Universitas Gunadarma pun ya alhamdulillah ya beberapa program itu disandingkan gitu ya dengan bagaimana Universitas Gunadarma pun mendukung IKN gitu ya. Sehingga beberapa misalnya gini, salah satu penelitian itu adalah mengenai pertanian cerdas. Ini kan sesuai dengan klaster mengenai industri berbasis pertanian berkelanjutan. Itu dari matching fund yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada matching fund di bidang kesehatan gitu ya, dengan digital health-nya gitu. Ini kan mendukung juga ekowisata dan wisata kebugaran ya. Wellness tourism itu kan sekarang lagi trending ya. Jangan sampai kita itu sehat. Jadi justru bagaimana wisata itu yang menyehatkan gitu ya. Nah ini juga menarik gitu. Dan yang terakhir, ekowisata kita juga ikut urun rebuk di dalam konteks pembangunan desa wisata di sana. Belum lagi ada beberapa skema-skema hibah lainnya yang dari pemerintah juga ya. Misalnya yang untuk GNRM, seingat saya itu juga ada digitalisasi usaha kecil. Karena kadang-kadang kita berpikir juga bahwa bukan hanya memikirkan industri besar saja gitu ya, tapi dalam konteks super hub itu ada keterkaitan supply chain ya, dari mulai industri besar, menengah, bahkan mungkin nanti usaha kecil pun jadi pemasok bahan baku ataupun spare part dari industri besar secara berkelanjutan. Jadi artinya yang menarik sebenarnya Pak Edi bahwa bagaimana Gunadarma pun kalau kita kaitkan ya teaching university-nya ayo gitu kan, riset university-nya ayo. Tetapi dalam konsep kita ya tridharma ya. Pendidikannya ada PSDKU, penelitiannya ada beberapa penelitian yang udah mulai mengarah ke sana. Beberapa pengabdian masyarakat pun sering dilakukan oleh kita juga ya Pak Edi, Prof Didin juga kan ke sana itu kan pastilah ada sesuatu. Dan alhamdulillah juga kan kita sudah beraudiens juga dengan beberapa kepala desa di sana gitu ya, dengan beberapa yang seperti tadi ya ada kekhawatiran mereka terpinggirkan jadi penonton. Tapi setelah kita lihat ternyata ada program-program non negeri juga di sana, short course gitu yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga ada pelatihan-pelatihan yang memang untuk mempersiapkan mereka supaya bisa dalam jangka pendek ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN, terutama dalam tahapan pembangunan infrastruktur. Mungkin itu. Oke, baik. Kita beralih ke Prof Didin. Prof, kalau melihat visualisasi dan juga di penjelasan dari Prof Budi ini, apakah harapan pemerintah pada perguruan tinggi ini dalam mempercepat realisasi investasi dalam pembangunan IKN Nusantara ini sudah apa nih sebetulnya harapan pemerintah itu terhadap perguruan tinggi apa sih? Gitu. Ya, Prof. Terima kasih Pak Edi. Kita tahu bahwa perguruan tinggi itu kan harusnya terdepan, ya. Karena tidak mungkin perguruan tinggi itu harus mendorong apapun yang terjadi untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan. Karena yang ada itu di perguruan tinggi, melakukan tridharma perguruan tinggi semacam Prof Budi sampaikan. Kita tidak hanya melakukan pendidikan pengajaran saja, tidak hanya melakukan penelitian, tapi juga implementasinya, bagaimana pengabdian masyarakatnya kepada masyarakat, kepada pemerintah, sehingga berkontribusi. Tidak hanya perguruan tinggi itu hanya menara gading, tidak tahu dengan lingkungan yang ada gitu kan. Nah, oleh sebab itu pemerintah menaruh perhatian banget kepada perguruan tinggi, karena SDM yang ada itu sebenarnya SDM yang ada itu banyak itu ada di perguruan tinggi.
dan semuanya tersedia. Fasilitas laboratorium yang dimiliki, misalkan saja tentang alat-alat teknologi yang ada, perguruan tinggi punya. Iya. Termasuk di dalamnya adalah SDM-nya ya. Nah, kalau SDM kemudian alat yang dimiliki ini ada, saya kira ini bisa jadikan momen yang baik untuk kita melakukan riset yang lebih baik di masa yang datang. Nah, kemudian perguruan tinggi juga tidak berdiam diri. Bagaimana ini wadah nih Pak Edi, ini wadah ya, sehingga tidak hanya mendatangkan input daripada siswa-siswa ataupun guru-guru yang berasal dari menengah atas, tapi juga bagaimana agar pendidikan yang dimiliki oleh para guru pun bagaimana agar mereka juga berkontribusi. Tidak cukup dengan pendidikan S1 ya. Bagaimana kita menggerakkan, mengangkat mereka-mereka itu pendidikannya menjadi lebih baik lagi sehingga bisa ada pengetahuan-pengetahuan tambahan. Skill yang dimiliki baik para guru, termasuk di dalamnya adalah pengembangan literasi yang ada di dalam guru itu sendiri ya. Nah, apabila dikaitkan dengan itu semuanya, maka kehadiran Gunadarma yang di IKN tentunya ini sangat membantu, sangat berkontribusi. Karena bagaimanapun juga ini adalah perguruan tinggi yang pertama di daerah sana gitu ya, di Kabupaten Penajam, universitas pertama di sana, dan saya harapkan dan Pak Bupati juga mengharapkan agar Guru Gunadarma berkontribusi untuk pengembangan yang membantu pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah ini. Nanti kita juga membantu di dalam pengembangan IKN sehingga bisa melanjutkan pembangunan yang ada di sana. Jadi apa yang diharapkan pemerintah terhadap perguruan tinggi ini mungkin apakah ini sejalan dengan strategi pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah sendiri, Prof. Budi? Ya, tadi kan di dalam tayangan yang memang dikutip dari Master Plan bab 3 ya, strategi untuk dari sisi suplai ke depannya itu kan memang nomor 3 itu kan salah satunya kan PSDKU. Ya. Salah satunya gitu ya. Nah, ini tentu Gunadarma insya Allah yang terdepan lah dalam merespon strategi ini gitu ya. Karena dengan kehadiran Gunadarma di sana itu merupakan salah satu yang memang pasti harapan dari masyarakat setempat ya. Baik pusat maupun daerah ya. Itu ditunggu-tunggu itu. Ditunggu-tunggu kan gitu ya. Karena mungkin masyarakat pun perlu tahu juga ya Pak Edi ya. Istilah PSDKU ini ya. Program studi di luar kampus utama gitu. Kampus utama kita Gunadarma kan di Jakarta kan gitu ya. Berarti kan di luar kampus utama ya, di Penajam Pasir Utara yang sekarang lagi dipopulerkan Serambi Nusantara katanya gitu ya. PTU itu Pak. Karena kan tadi Prof. Didin mengatakan sepakunya kan sudah jadi IKN. Tersisa 3 kecamatan Waru, Penajam sama Babulu ya. Nah itu seperti Depok dengan Jakarta. Nah, mereka mendeklarasikan sebagai Serambinya Nusantara. Nah, artinya kan jangan sampai ada kesenjangan pembangunan antara Serambi Nusantara dalam hal ini PPU dengan IKN itu sendiri. Nah, sehingga harapan pemerintah tentunya kesenjangan itu bisa diisi juga partisipasi dari pihak pendidikan tinggi juga ya. Jadi tidak harus mengandalkan kepada pembangunan yang mana berpusat pada pendanaan pemerintah gitu ya. Nah, PSDK itu ya seperti tadi ya. Jadi di luar kampus utama. Tapi ya memang syaratnya kan berat gitu ya, Prof. Didin. Kita kan udah tidak mudah. Lumayan gitu ya. Karena kan pertama syarat pertamanya yang pertama kan akreditasi yang di kampus utamanya prodinya itu harus kan sudah unggul ataupun A. Itu kan itu sudah menjadi, jadi kan tidak semua perguruan tinggi kan gitu ya ke sana. Tetapi yang jauh lebih penting tadi kan kaitannya dengan strategi kolaborasi dan kemitraan ya. Bahwa untuk mendirikan PSDKU di sana pun kita harus mendapat dukungan dari Pemda, juga dapat kerjasama ataupun dukungan dari perguruan tinggi setempat. Kalau di PPU-nya tidak ada ya kita bergeser ke tetangganya kan ke Balikpapan kan. Saya masih ingat dengan Pak Edi juga ya kita mencari networking dengan perguruan tinggi setempat kan gitu ya. Jadi artinya Gunadarma pun jadi harus bisa mengembangkan perguruan tinggi lokal gitu ya. Tapi sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah setempat. Nah, 2 syarat inilah yang memang ternyata tidak mudah ya. Apalagi perguruan tinggi di sana pun relatif tidak seperti sebanyak di Jawa ataupun di DKI gitu ya. Dan alhamdulillah dukungan dari pemerintah daerah setempat dalam ini Kabupaten Penajam Pasir Utara pun luar biasa kan gitu ya. Sehingga akhirnya alhamdulillah kita membuka 8 program studi ya. Pak Edi masih hafal nggak 8 prodinya itu? Masih Pak, masih Pak. Insya Allah masih. Ya kalau boleh izin Prof. Jadi yang pertama adalah informatika, sistem informasi, kemudian teknik sipil, teknik arsitektur,
manajemen, akuntansi, kemudian psikologi dan komunikasi. Komunikasi yang paling terakhir Pak Edi ya. Nah ini juga agak bukan agak. Sebenarnya kan bagaimana kita memilih program studi yang bisa dikembangkan di sana pun kan juga perlu ada Pertimbangan kriteria khusus juga ya, Betul. kriteria khusus. Lagi-lagi tadi ya, kita kan ketika membuka itu kan sudah mulai mencermati ya, cetak biru ataupun pembangunan IKN itu mau seperti apa gitu ya. Sehingga dengan 8 prodi itu ya insya Allah lah mendukung 6 klaster super hub tadi ya, dan juga termasuk pemampunya. Tapi yang jauh lebih menarik sebenarnya ketika itu ya, yang salah satu yang menjadi unggulan kita ya terkait dengan tadi industri 4.0 tadi. Karena mengenai artificial intelligence, big data, gitu, internet of things ataupun robot cerdas pun kita masukkan di dalam kurikulum. Karena ketika mendirikan PSTK itu kan yang Pertama. pusing itu adalah menyusun kurikulum. Ya. Betul. Karena kan memang harus tadi ya, bahwa pendidikan tinggi kan harus relevan dengan kebutuhan. Nah, hari ini kan kita kebutuhan di sana itu seperti apa dan kedepannya seperti apa. Nah ini kita susun tuh ketika itu untuk kurikulum. Dan juga masukan dari ini ya, kelembagaan ya, bahwa memang harus ada mata kuliah yang memang dibutuhkan di sana gitu. Betul. Mungkin Prof Didin ada tambahan? Silakan. Prof. Tambahan Pak Edi. Tadi kan sedikit menyampaikan bahwa Gunadarma ini di wilayah DKI Jakarta, di mana kampusnya itu sudah mulai A sampai dengan M. Dan alhamdulillah setelah kemudian berlanjut, ini N gitu ya. Jadi yang Nusantara yang ada di Penajam Pasar Utara. Ini tepat sekali ya. Jadi ada Serambi Nusantara, tentunya ini juga memberikan tanda bahwa memberikan nama itu sebenarnya sesuatu yang bermakna ya. Sehingga mengingatkan kita bagaimana agar PSTK yang sana itu juga berkolaborasi dengan lingkungan yang ada ya. Jadi pas ya, pentahapannya pas ya, gitu. iya, Pas betul. di sana Pas, ya jadi kampus N gitu ya. Momentumnya pas gitu. Iya. Jadi kita memang selalu berurut sehingga menandakan bahwa nama itu sesuatu yang baik dan tidak sekedar memberikan nama saja, tapi bagaimana agar nama ini bermakna untuk lingkungan yang ada. Ya. Kemudian saya tambahkan juga memang tidak hanya support dari pemerintah daerah dan perguruan tinggi, tapi juga dari pemerintah kementerian. Ya. Pendirian PSTK itu kan harus 2 lembaga LLDikti. Jadi harus ada rekomendasi daripada LLD wilayah 3, ada juga LLD wilayah 11. Nah, ini juga sesuatu yang tidak mudah ya. Karena apa? Pemda mendukung pun kalau seandainya rekomendasi daripada LLD juga tidak keluar juga tidak mungkin kami ini bisa berada di Penajam Pasar Utara. Oleh sebab itu semua pihak saya sampaikan terima kasih pada kesempatan ini karena bagaimanapun juga Gunadarma berkontribusi, semuanya mendukung ya. Kalau tanpa bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian semuanya ya, semua stakeholder yang ada, Gunadarma juga tidak punya arti apa-apa. Mudah-mudahan ini kehadiran di sana semua masyarakat di Penajam Pasar Utara, khususnya di Penajam Pasar Utara dan Balikpapan, mudah-mudahan kehadiran Gunadarma berkontribusi untuk pengembangan SDM di masa-masa yang akan datang. Yang termasuk pilihan prodi tadi, Prof. Apakah 8 prodi tadi itu memang kalau kita ingin tegaskan kembali ya bahwa pilihan 8 prodi itu kan memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus gitu ya. Betul. Apakah memang itu dibutuhkan oleh masyarakat sejauh Prof Didin di sana masuk berdiskusi dengan masyarakat dan beberapa elemen masyarakat di sana. Baik, ya terima kasih Pak Edi. Ini Pak Budi, saya ini beberapa kali keluar masuk hutan barangkali Pak Edi. Ya, karena apa? Memberikan informasi kepada masyarakat di sana, ya pendidikan menengah kejuruan ataupun menengah atas, agar 8 prodi itu kenapa ya Gunadarma membuka prodi. Salah satunya adalah memberikan kontribusi keberadaan IKN. Ya. Bisa bayangkan kalau seandainya sekarang saya 1 prodi, teknik sipil, itu kan IKN perlu pembangunan infrastruktur. Betul. Keberadaan teknik sipil itu dipentingkan sekali, dibutuhkan ya, karena bagaimanapun juga penting untuk masa-masa yang akan datang. Tidak hanya pada saat pembangunan sekarang, tapi juga masa yang akan datang. Kemudian arsitekturnya, kan perlu ada desain, ya. SDM-nya penting. Tadi ada ekonomi. Kalau kita dibantu dengan ekonomi, manajemennya, kemudian juga akuntansinya, maka dari sisi pemerintahan terbantu, ya. Termasuk di dalamnya dari di bidang TIK, ya, IT. Nah, mana sekarang ini kan semuanya digital, ya. Apalagi ada smart city nanti, ada smart city. Bagaimanapun juga penting untuk pengembangan ibu kota di masa yang akan datang. Dan terakhir,
peranan fisiologi, ya. Secara mental barangkali kalau seandainya memindahkan SDM, memindahkan pegawai dari Jakarta kepada ibu kota negara yang baru, tentunya pasti ada sesuatu yang perlu kita atasi bersama-sama. Tidak mudah memindahkan ribuan orang gitu ya, jutaan orang pindah ke sana, kemudian secara fisiologis pasti akan membawa dampak yang besar. Dan yang paling akhir tadi saya sampaikan Pak Edi adalah komunikasi. Ya. Komunikasi ini penting. Karena walaupun disebutkan di terakhir nggak apa-apa, penting. Sekarang dia media ini luar biasa ya, medsos terutama. Bagaimana agar memberikan pembelajaran kepada para siswa, para masyarakat gitu ya, agar penggunaan medsos itu harus hati-hati dan perlu kita bijak ya, jangan sampai kita ini memudahkan. Nah ini adalah pembelajaran untuk memberikan pendidikan di bidang komunikasi. Saya kira itu Pak Edi. Baik, terima kasih Prof. Didin dan Prof. Budi ya. Pemirsa JTV, tentu apa yang disampaikan oleh Prof. Budi juga Prof. Didin tadi, ada satu kemitraan gitu ya yang harus dibangun untuk mewujudkan semua itu, terutama dikaitkan dengan PSDKU. Tentunya tidak mudah kita membangun itu dan perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Jangan kemana-mana pemirsa, dan sebelum kita diskusi pada segmen yang ketiga, kita ikuti ataupun kita saksikan persembahan berikut ini. Pemirsa JTV, masih bersama saya Edi Prihantoro dalam program UG Talk eksklusif dengan tema Klaster Pendidikan Abad 21, dan juga masih ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa, Prof. Didin dan Prof. Budi ya, untuk membahas terkait dengan tema yang baru saja kita diskusikan ya. Pada segmen 1 dan 2 kita sudah membahas terkait dengan bagaimana mewujudkan klaster pendidikan abad 21 ya. Tentunya ini menjadi tantangan dan perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Termasuk tadi ketika saya menyampaikan terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi di Ibu Kota Nusantara ini, ya, dan ini perlu dilakukan sebuah kemitraan ataupun dukungan kemitraan baik antara perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri yang bereputasi dunia. Nah, tentunya ini menjadi satu hal yang perlu kita wujudkan ya, sebagai salah satu ataupun bagian dari perguruan tinggi yang nanti akan yang sekarang ataupun saat ini kita sudah berada di Ibu Kota Nusantara. Baik pemirsa JTV, sebelum kita berbicara terkait dengan bagaimana kemitraan, kita lihat satu tayangan khusus atau liputan khusus berikut ini.
Baik, pemirsa JTV, baru saja kita menyaksikan satu liputan khusus ya, bagaimana kemitraan ataupun kolaborasi yang coba dibangun oleh Universitas Gunadarma dengan beberapa elemen masyarakat, siswa dan juga guru dinas yang ada di Balikpapan ataupun di Penajam Pasir Utara. Dan mungkin Prof Didin bisa menyampaikan ini sebetulnya apa nih yang Bapak harus sosialisasikan kepada mereka, termasuk juga ketika Bapak menemukan keresahan dari guru ataupun siswa, bagaimana kami ke depan. Nah, itu tentunya perlu ditanggapi dengan baik kan Pak, ataupun perlu diluruskan ataupun dimotivasi kepada mereka. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Edi. Kami ini sebenarnya ke Balikpapan dan Penajam beserta tim yang lain, termasuk di dalamnya Pak Edi, Prof Bunti gitu ya, sudah sering banget ke Balikpapan dan Penajam ya. Dimulai pada saat awal Ramadan tahun yang lalu. Saya ingat banget, satu hari menjelang Ramadan. Ya. Pada saat itu kesempatan terbuka yaitu bertemu dengan Pak Bupati. Ya, waktu itu masih PLT lah. Ya. Pak Hamdan memberikan kesempatan Gunadarma melaksanakan MOU. Ya. Kalau nggak salah tanggal 30 Maret ya, tahun-tahun yang lalu. Ya. Dan alhamdulillah Bu Rektor beserta tim yang lain berkesempatan untuk hadir di sana. Dan langsung pada hari itu bisa ditandatangani. Dengan dasar itulah kami bisa berbuat sesuatu, memberikan langkah-langkah agar pelaksanaan ataupun pendirian daripada program PSDK ini terwujud. Dan tentunya pihak yayasan dengan kemampuan yang ada langsung kita bergerak sehingga kita mencari lokasi yang tepat untuk pendirian PSDKU. Kampus yang ada tentunya tidak mudah untuk langsung dibangun pada saat lahan itu sudah ada. Ya. Ya, sehingga untuk sementara kami ada menyewa di Islamic Center di daerah Penajam. Ya. Dan alhamdulillah juga pada saat ini masih dipakai untuk lokasi pendaftaran mahasiswa baru di sana. Nah, karena pendaftaran ini kan perlu lokasi. Oleh sebab itu kami setiap kunjungan ke sana berkesempatan untuk sosialisasi dengan elemen-elemen masyarakat di sana. Tidak hanya dengan SMA dan SMK, termasuk di dalamnya Madrasah Aliyah. Kami mulai dengan kerjasama dengan KCD, Kantor Cabang Dinas Wilayah 1 Kalimantan Timur. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Murtanto, ya. Beliau adalah salah satu yang memberikan dukungan penuh agar Gunadarma segera membuka PSDKU di Penajam Pasir Utara. Dibantu dengan staf-staf yang lain, ya, ada kasih-kasih yang ada, diantaranya adalah Pak Tamri yang memberikan kontribusi luar biasa. Ya. Dan kesempatan yang pertama diberikan juga ada membuka pameran pendidikan, ya, pameran pendidikan di salah satu lokasi di Balikpapan. Alhamdulillah, nah dari sana banyak sekali kepala sekolah, guru dan segala macam pun datang memberikan harapan, ya, agar nama Gunadarma yang begitu besar, nama Gunadarma yang sudah berpengalaman ini segera membuka, ya. Ini harapannya itu. Nah, pada saat kami membuka stand pameran di Kota Balikpapan, ya, di kebun sayur. Ya. Sayur. Nah, dan alhamdulillah setelah itu kami mencoba seiring dengan itu kami juga langsung memberikan mengajukan izin proses, ya, untuk pendirian PSDKU yang 8 prodi. Walaupun tidak mudah, tapi kami tetap berikhtiar, berusaha untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan PSDKU yang ada di Penajam Pasir Utara, ya. Karena sebenarnya kenapa sih kita di Penajam Pasir Utara bukan di Balikpapan, ya? Ya, kita sekali lagi izinnya itu adalah keluarnya di Penajam Pasir Utara, bukan di Balikpapan. Jadi ini adalah perlu kita ketahui bersama-sama. Nah, untuk mengisi itulah kami seperti biasanya setiap ada kegiatan, setiap ada event yang ke sana selalu memberikan sosialisasi. Yang pertama adalah kepada siswa. Pertama kali adalah dengan guru-guru yang ada. Sosialisasi ini bisa dengan siswa, bisa juga dengan guru-guru yang ada. Dan kami juga setiap ada kesempatan di sana meninjau bagaimana fasilitas yang ada di sekolah yang tersebut. Ya, ada fasilitas laboratorium, kemudian ada fasilitas media yang ada dimiliki oleh sekolah yang bersangkutan. Dan sekaligus juga kami diberi kesempatan pertama kali itu adalah tapping
dengan KCD yang ada. Dan dengan tapping untuk UGTV ini merambah ke sekolah-sekolah yang banyak sekali peminatnya, termasuk di dalamnya dengan Bapak Alimuddin yang saat itu sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara, beserta staf yang lain. Nah, akhirnya beberapa sekolah ikut, ya, ingin juga mengadakan tapping yang dilakukan oleh beberapa sekolah yang lain. Nah, selain tapping, kami juga bertemu dengan kepala sekolah, bertemu juga dengan guru BK, ya, yang seperti biasanya kami menyampaikan bahwa kami hadir ada di Penajam Pasir Utara, ingin bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu yang ada. Alhamdulillah silaturahim ini disambut dengan baik dari masing-masing guru, masing-masing kepala sekolah, wakil begitu ya. Malah ada yang cukup banyak begitu ya untuk menemani saya sehingga bisa langsung terjun ke masing-masing sekolah. Ini salah satu tahapan. Harapannya satu sebenarnya. Mereka ingin agar siswa ini melanjutkan kuliah yang tidak perlu jauh-jauh, Pak Edi. Ya, tidak perlu jauh-jauh. Karena apa? Dari sisi biaya dia akan menjadi mahal. Ya. Kemudian juga orang tua masih ingin bahwa anaknya masih bersama-sama dengan orang tua. Ya. Kalau ada kampus yang dekat barangkali lebih baik. Nah, dari situ kemudian bagaimana nih dengan gurunya, bagaimana dengan aparatur pemerintah yang ada di Penajam. Kapan kalau seandainya Gunadarma juga akan memberikan kesempatan sehingga siswa-siswa yang ada di sini kalau seandainya bisa dibantu dari sisi biaya, dan alhamdulillah Gunadarma memberikan kontribusi bantuan beberapa potongan yang ada di Penajam Pasir Utara sehingga masyarakat merasa terbantu kehadiran daripada PSDKU Universitas Gunadarma. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Prof. Didin. Kita beralih ke Prof. Budi. Prof, kalau terkait dengan kembali ke PSDKU ini, apakah memang kehadiran ataupun program studi di luar kampus utama yang dilaksanakan oleh Gunadarma ini dapat menjawab tantangan pemerintah terkait dengan harapan tadi, Prof? Silakan, Prof. Ya, sebenarnya salah satu syarat ya memang untuk memastikan PSDKU-nya itu berjalan dengan lancar itu kan syarat-syarat dari pemerintah ataupun dari LLDGC pun kan berat ya, Pak Edi. Ya. Jadi harus semacam ada kajian lah, ada semacam survei, ada analisis terkait dengan kebutuhan dari 8 prodi tadi. Dan memang betul, saya masih ingat karena memang terlibat langsung ya termasuk Prof. Didin, Pak Edi juga ya, bahwa salah satu yang harus dianalisis adalah analisis kebutuhan. Memang perlu nggak sih di sana kan gitu ya. Dan tentu juga berdasarkan masukan tadi Prof. Didin mengatakan dari LLDikti 3, dari LLDikti 11 dan kita pun sowan ke Banjarmasin kalau tidak salah ya. Iya. Nah di situ juga ada masukan-masukan bahwa memang di satu sisi tadi ya kalau dikaitkannya dengan prinsip dari IKN yang tertuang dalam Perpres nomor 63 itu kan keterjangkauan dan ketersediaan dulu ya. Udah kita penuhi gitu ya. Dua kriteria yang pertama kan gitu ya. Namun ketika kita berbicara ke bidang ilmunya, itu setiap prodi itu kan harus ada syarat kajian, Pak Edi. Dengan semacam didukung oleh analisis dari pihak Pemda. Jadi tadi Prof. Didin mengatakan kita kan 1 hari sebelum puasa itu bulan April saya masih ingat ya MOU ya dengan Bu Rektor dan teman-teman yang lain. Itu kaitannya tidak hanya sekedar melampirkan MOU saja untuk persyaratan sebagai bukti kita berkolaborasi dengan Pemda ya. Tetapi di dalam substansi proposalnya pun itu harus ada kajian. Emang perlu nggak sih prodi tersebut gitu. Bahkan dari sisi perspektif LLDT pun harus ada semacam sudah jenuh tidak sih program studinya di situ kan gitu ya. Perguruan tinggi yang ada di situ. Betul, ya. Dengan prodi, bahkan dengan program studinya gitu ya. Tetapi ketika memang kita di Penajam Pasir Utara justru prospek dan peluangnya jauh lebih besar gitu ya. Sehingga kenapa harapan dari Pemda ya betul-betul disambut gitu ya. Sehingga itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua sebenarnya selain dengan kehadiran PSDKU di sana untuk memberikan akses pendidikan yang bermutu terhadap masyarakat setempat, saya sih melihat seperti dengan sejarah Gunadarma di tempat-tempat lain itu adalah multiplier efeknya kan gitu ya. Terhadap sektor lain, terhadap perekonomian dan sebagainya gitu. Tadi dikatakan kita kan bolak-balik ke sana. Kalau Prof. Didin, Pak Edi ya sering dalam konteks untuk penerimaan mahasiswa baru ataupun promosi kan gitu ya. Karena 8 prodi itu kan tahun ini dibuka ya. September mulai buka resmi kan gitu ya. Betul.
Nah, kita bolak-balik ke sana pun juga selain dalam konteks untuk liputan serial IKN ya, karena ada tim tersendiri juga dengan tim dari sipil dan arsitek. Salah satu syarat dalam PSDK itu kan selain tadi syarat kolaborasi dengan Pemda, perguruan tinggi setempat, Universitas Mulia dari Balikpapan ya, juga ada syarat kampusnya gitu, lokasinya. Tadi Prof Didin mengatakan bahwa sementara ya memang kan tidak ujug-ujug jadi kampusnya kan gitu ya, sehingga kenapa tadi dibolehkan untuk tahun pertama kita kan menyewa dulu ya fasilitas yang sudah bangunan yang sudah ada di sana. Tetapi dalam konteks perencanaan dan memang itu menjadi persyaratan bahwa kita pun harus punya sebidang tanah dan gedung yang memang dikatakan kampus N tadi. Gitu. Dan alhamdulillah itu sebenarnya lokasinya tidak terlalu jauh ya di desa Girimukti. Yang 15 menit ada nggak ya dari? Ya 15 menit lah. Ya, ke arah IKN ya, ke arah IKN. Nah maksud saya adalah bahwa dengan adanya pembangunan gedung pun itu kan merepresentasikan atau menunjukkan bahwa kita bisa memberikan harapan kepada pihak pemerintah ya. Karena dengan pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh masyarakat dalam ini oleh Universitas Gunadarma tentu akan termasuk pengembangan wilayah di sana gitu. Dan alhamdulillah juga pada tanggal 11 Maret kemarin ya kita kan dapat Ibu Rektor benar-benar dapat penghargaan kampus pelopor ya kalau tidak salah ya. Dan kita ketika itu bangunan 4 lantainya secara struktur sudah tersedia dan bahkan lantai pertama kita ada semacam syukuran untuk dan ada acara juga ya ketemu dengan pihak Pemda. Jadi kehadiran Gunadarma insya Allah Pak Edi ya itu akan menjawab harapan tantangan dari Pemda setempat maupun dari pemerintah ya dalam konteks pembangunan IKN. Karena dengan keberadaan Universitas Gunadarma di sana bukan hanya sekedar PSDKU-nya saja, seperti yang tadi kita perbincangkan juga ya. Tridharmanya lengkap, walaupun kadang-kadang suka guyon juga ya, Dharma wisata juga kan sana. Yang keempat. Begitu Pak Edi. Jadi seperti itu gambarnya. Mudah-mudahan insya Allah bahwa kita memberikan kontribusi dan itu memang sesuai dengan harapan dari. Dan yang menarik juga tadi ya, sehari sebelum puasa kita, itu kan luar biasa ya. Sebelum 1 tahun 8 prodi dibuka, kemudian gedung struktur 4 lantai sudah ada. Dan yang paling menarik juga untuk ketika kolaborasi dengan perguruan tinggi setempat 1 hari menjelang Lebaran. Nah ini ikut juga kan? Nah itu mungkin masyarakat tahu persis bahwa banyak hal yang harus kita lakukan ya untuk akhirnya kita alhamdulillah mendapatkan izin. Jadi prosesnya cukup panjang, mungkin masyarakat tahu persis ya. Sehingga kenapa Prof Didin, saya, Pak Edi pun sering bolak-balik ke IKN. Selain menunjukkan memang Gunadarma sudah artinya punya kampus N di sana. Ya di satu sisi juga berarti kita pun dalam konteks materi yang kita bahas hari ini pendidikan abad 21 ya insya Allah siap gitu, dengan segala strategi ataupun tahapan-tahapan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Ya baik, terima kasih Prof Budi. Prof Didin tadi mungkin ada satu hal yang kita diskusikan ya bahwa banyak juga harapan dari masyarakat itu yang peningkatan tidak hanya S1, terutama kan guru-guru itu menyampaikan langsung ke Prof Didin, Prof bagaimana dengan kami ini? Tentu kan kami perlu updating juga kan ke S2, barangkali kalau memungkinkan bisa S3. Ini menjawab keresahan ini seperti apa Prof? Terima kasih Pak Edi. Memang luar biasa ya pada saat berkunjung ke Penajam ataupun ke Balikpapan. Kita tahu bahwa nama Gunadarma ini luar biasa. Sehingga pendidikannya tidak hanya S1, juga ada S2 dan S3. Dan harapan beliau agar Gunadarma juga tidak hanya terbatas pada S1. Namun demikian kami tetap bertahap Pak Edi, bertahap, pelan-pelan begitu ya. Sehingga kita jika lihat situasi kondisi yang ada, dan nggak usah khawatir lah kalau Gunadarma sudah ada jenjang S2 dan S3, mudah-mudahan nanti juga di PSDK di sana juga akan ada juga untuk program pasca sarjananya. Namun sekali lagi untuk tahun-tahun pertama ini barangkali kami konsentrasi kepada pendidikan S1 dulu. Kalau saatnya S1 sudah berjalan dengan lancar, normal, begitu baik, begitu ya. Kemudian juga antusias daripada masyarakatnya juga baik. Kami juga memberikan kesempatan sehingga tidak terbatas pada S1. Kita akan lanjutkan ke pendidikan S2 dan S3. Ya. Sehingga saya kira masyarakat di sana tidak usah terburu-buru. Mudah-mudahan kami mempersiapkan supaya dengan matang dan tidak tergesa-gesa sehingga semua proses berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Prof Didin dan Prof Budi yang sudah memberikan pemahaman, persepsi dan juga gambaran bagaimana pendidikan yang ada di IKN dan juga kehadiran Gunadarma yang ada di
di PSDK di Penajam Pasir Utara sebagai program studi di luar kampus utama. Dan tentunya ini berproses, tetapi Gunadarma sudah selangkah lebih maju, artinya sudah berani untuk kemudian mengambil peran di pembangunan IKN, termasuk juga barangkali diskusi serial IKN menjadi satu serial ya, yang tentunya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya Ibu Kota Nusantara ini bagi masyarakat Indonesia. Pemirsa Ju TV, atas nama kru yang bertugas, sekali lagi terima kasih Prof. Didi dan Prof. Budi. Atas nama kru yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada serial IKN berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.